Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sukma dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dada dan abdomen. Permisi Bu, perkenalkan saya Putri Sukma dari perawat Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dada abdomen Ibu. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Iya, bersedia. Baiklah. Kemudian pertama kita lakukan pemeriksaan infeksi pada dada. Dengan cara kita baringkan pasien pada tempat tidur, lalu kita lihat bentuk dada pasien apakah simetris atau tidaknya, dan kita lihat ukuran dadanya apakah simetris atau tidaknya. Jika normal, dada akan berbentuk simetris. Jika tidak, dada akan berbentuk barrel chest, pigeon, dan funnel chest. Yang kedua, melakukan pemeriksaan palpasi pada dada pasien. Tarik nafas, Bu. Buang, Bu. Tarik nafas, Bu. Buang, Bu. Baiklah, pada pasien palpasinya pada dada normal. Dan kita selanjutnya pada punggung pasien. Bu, boleh duduk, Bu. Kita letakkan di punggung pasien. Tarik nafas, Bu. Hembuskan, Bu. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan taktil permitus dengan cara meletakkan kedua tangan ke dada pasien. Dengan cara meletakkan tangan di bagian posterior pasien. Ibu bisa minta tolong sebutkan angka 66, Bu. 6 ya, Bu? Iya. Baik, Bu, sebutkan, Bu. 66. Cepat. 66. Sebutkan, Bu. 66. Coba, Bu. 66. Baik. Kemudian kita periksa pada bagian dada pasien. Sebutkan angka 66 lagi, Bu. 66. 66. 66. 66. 66. Baik, hasil pemeriksaan pada paru dan pemeriksaan bagian posterior dan dada pada pasien normal. Kemudian melakukan pemeriksaan perkusi dengan cara mengetuk pada bagian dada pasien dengan cara zigzag. Permisi ya, Bu. Iya. Kita lakukan pada bagian netral dulu. Baik, kita lakukan pada pemeriksaan posterior. Bu, boleh duduk, Bu. Baik, Bu, boleh berbaring kembali, Bu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kemudian kita periksa inspirasi dan aspirasi pada pernafasan pasien. Bu, boleh tarik nafas dalam, Bu, dengan aman. Dan kita lihat bagian pernafasan pasien tidak ada gangguan. Yang kedua, mendengarkan suara nafas tambahan. Boleh tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Baik,
pemeriksaan auskultasi tidak didapatkan nafas tambahan seperti wheezing atau rokci. Kemudian melakukan pemeriksaan jantung, yaitu temukan sudut Lois dengan manubrium dan badan sternum. Kemudian kita tandakan letak Lois di bagian dada pasien di dua jari di antakostal 1, 2, dan kita tandakan di sini. Pindah jari-jari ke bawah ke arah tiap sudut sehingga akan teraba ruang interkostal kedua. Area aorta terletak di ruang interkostal kedua kanan dan area pulmonal terletak di ruang interkostal 2 kiri. Dari area pulmonal, pindahkan jari-jari ke bawah area pulmonal. Pindahkan tangan jari-jari ke bawah sepanjang 3 ruang interkostal kiri menghadap sternum. Amati ada atau tidak adanya pulsasi. Dari area trikuspid, pindahkan tangan secara literal 5 dan 7 ke arah midclavicular kiri tempat ditemukan area apikal atau titik impuls maksimal. Sekitar 50% apikal, 50% orang dewasa akan memperlihatkan pulsasi apikal. Ukuran jantung dapat diketahui membesar. Pulsasi ini bergeser secara lateral ke garis midclavicular. Untuk mengetahui pulsasi aorta, lakukan inspeksi dan palpasi pada area epistrium di dasar sternum. Kemudian kita lakukan perkusi dengan cara mengetuk sampai terdengar suara redup. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pulsasi pada jantung pasien. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Tarik nafas, Bu. Baik, pada jantung pertama didapatkan bunyi normal loop dan jantung kedua berbunyi dengan dop. Jadi jantung yang normal akan berbunyi loop dop. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ketiak dan payudara pasien. Bu, boleh duduk, Bu. Kita periksa pada bagian ketiak dan payudara pasien. Kita lakukan pemeriksaan infeksi. Kita lihat ukuran dada pasien, payudara pasien. Lihat ukuran dada pasien, apakah ada berbeda atau kita lihat ada kemerahan atau benjolan pada dada pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian payudara pasien dengan mundur, Bu. Dengan cara memutar ke arah jarum jam. Kemudian kita lihat bentuk pada payudara apakah berbeda. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan abdomen. Kita lakukan inspeksi pada abdomen pasien apakah membuncit atau datar, apakah terlihat pembuluh darah pada abdomen atau tidak. Kemudian kita lanjut ke bagian auskultasi. Kita melakukan auskultasi pada abdomen pasien dengan menggunakan stetoskop. Nafas, Bu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan genitalia dengan cara melakukan inspeksi dengan melihat ada tanda-tanda kemerahan, bintik-bintik atau ada benjolan.
Lakukan pemeriksaan perkusi dengan cara mengetuk. Permisi, Bu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kulit dengan inspeksi dengan melihat dari ujung rambut hingga ujung kaki adanya penamaan atau pengurangan pigmentasi atau kemerahan, ada ikterik atau kelainan lesi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi dengan melihat kelembapan tekstur pada kulit, adanya pitting pigment. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kuku pasien dengan papilla pictam dengan menggenggam tangan pasien dan menekan ujung dan menekan kuku pada pasien. Lihat adanya kemerahan. Kemudian kita lihat di ujung pasien berapa lama merahnya akan kembali. Biasanya kembali 2-3 detik. Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik dada abdomen Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya.